Prabowo emang gila ya, masa mudik tahun ini serba murah? Ini adalah ironi, yang mana data pemerintah katanya ekonomi kita naik, sementara fakta di lapangan berkata sebaliknya. Bayangin, lihat nih, jumlah pemudik lebaran tahun ini turun lagi. Kenapa Indonesia nggak maju? Karena orang-orangnya kayak tai. Mungkin presiden kita ingin mencontoh negara Malaysia saat mudik, geng. Tol digratisin apa digratisin. Namun faktanya, geng, bukan karena itu, geng, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaksi beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaksi sebuah video. Wah, ini pembohongan data kepada warga Indonesia sendiri, presiden kita lagi ya, gengnya. Kenapa demikian? Ada sebuah influencer yang sangat memuja-muji presiden kita ya, gengnya. Dia bilang Prabowo gila ya, mudik tahun ini serba murah. Namun fakta di lapangan, geng, banyak warga Indonesia itu tidak bisa mudik karena harga tiketnya yang mahal. Ikinya sudah pernah bahas di itu hari, geng ya, geng ya. Di rencana itu hari karena harga tiket dari Batam ke Jakarta itu sampai mencecah 19 juta, geng. Dan sedangkan di negara jiran kita di Malaysia itu tol gratis, apapun gratis, dan BBM masih murah, geng. Sedangkan sekarang lihat sendiri di Indonesia seperti apa ya, geng ya. Oke, geng, gak usah berlama-lama, jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum itu Kinya sekali lagi mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf zahir dan batin. Mana nih duit raya? Bergurau ya, geng ya. Oke, geng, tak payah banyak cakap, tak payah banyak ngeluh. Jom kita simak dulu beberapa video yang akan Ikinya sajikan buat kalian semua untuk menemani kalian untuk menyambut hari raya, geng ya. Oke, jom kita simak. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Prabowo emang gila ya, masa mudik tahun ini serba murah? Akan mengumumkan terkait dengan program stimulus ekonomi berupa pemberian diskon tarif transportasi. Kota ini memang disediakan untuk program mudik gratis angkutan lebaran pada 2026 mendatang. Untuk moda transportasi, kami menyiapkan mudik gratis. Tahun ini diperkirakan Mudik sekitar gratis. 143,9 juta orang Indonesia akan melakukan perjalanan mudik atau pulang kampung. Angka ini Oke. sangat besar dan tentu berpotensi menimbulkan kemacetan, lonjakan harga tiket, sampai tekanan pada transportasi. Tapi menariknya, justru ada banyak kebijakan yang dibuat oleh Prabowo supaya mudik tahun ini lebih terjangkau. Pertanyaannya, sebenarnya apa aja langkah yang disiapkan oleh pemerintahan Prabowo supaya mudik tahun ini lebih aman dan murah? Mari kita bahas. Disclaimer dulu ya, hal-hal kayak gini biasanya nggak bakal diapresiasi oleh orang-orang yang suka memaki-maki dan mengkritik pemerintah. Lanjut, pertama, ada berbagai diskon transportasi yang cukup signifikan. Mulai dari diskon tiket kereta api ekonomi sampai 30%, kapal laut ekonomi sampai 30%, tiket pesawat domestik sekitar 17 sampai 18%. Kedua, Tapi di tarif lapangan tol nggak juga kayak mendapat gitu, Bang. potongan hingga 30% di sejumlah ruas tol yang tentu bisa membantu menekan biaya perjalanan bagi pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Ketiga nih, pemerintah juga menyiapkan program mudik gratis dari berbagai kementerian dan juga BUMN untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Ingat, yang membutuhkan. Kalau lo kaya jangan diambil. Selain itu, ada juga fasilitas pendukung seperti pos kesehatan, posko layanan komunikasi, serta tempat istirahat bagi pemudik-pemudik untuk menjaga keselamatan selama perjalanan. Tujuannya bukan hanya soal perjalanan, tapi juga menjaga kelancaran mobilitas sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah selama Lebaran. Jadi mudik bukan hanya tradisi pulang kampung, tapi juga operasi mobilitas besar yang perlu kebijakan negara, kebijakan Prabowo, koordinasi, dan juga fasilitas yang aman dan terjangkau. Tapi gimana menurut kalian? Kalian rela nggak mengapresiasi kinerja Prabowo ini? Berikan pendapatmu. Jangan lupa follow. Ini adalah ironi, yang mana data pemerintah katanya ekonomi kita naik, sementara fakta di lapangan berkata sebaliknya. Bayangin, lihat nih, jumlah pemudik lebaran tahun ini turun lagi. Pendapatan sekarang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
Jadi, jumlah pemudik menjelang Lebaran tahun 2026 menurun. Sebut hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan. Angkanya turun dari 146,4 juta orang pemudik tahun lalu menjadi 143,9 juta orang pemudik pada tahun ini. Faktornya, faktor ekonomi diduga kuat sebagai alasan masyarakat menahan diri untuk tidak pulang kampung seperti biasa. Nah, penurunan jumlah pemudik sudah mulai terasa sejak tahun 2025. Hal ini terjadi di tengah klaim pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi yang baik. Sementara, kata ekonom, banyak warga memilih menabung untuk mengantisipasi kondisi ekonomi yang sulit di masa depan. Katanya nih, masyarakat itu sudah mengantisipasi kondisi ekonomi ke depan akan sulit dengan banyak menabung. Jadi, kalau misalnya spending lebaran ini berkurang, salah satu faktornya karena masyarakat yang mengantisipasi situasi sulit ke depan, kata Wijayanto Samirin, pengamat ekonomi dan kebijakan publik dari Universitas Paramadina. Bagi sebagian orang, kasus PHK dan pendapatan yang tidak menentu membuat anggaran mudik dialihkan untuk kebutuhan sehari-hari. Begitu yang dialami Oki setelah suaminya kehilangan pekerjaan pada tahun kemarin. Katanya nih, kondisi suami kena imbas layoff sejak Agustus kemarin sampai sekarang belum dapat kerjaan lagi. Saat ini suami jadi driver online dulu dan saya jualan makanan online. Penghasilannya untuk kebutuhan sehari-hari, kata Oki, warga Depok. Tidak hanya itu, kekhawatiran akan kenaikan harga BBM akibat konflik global juga memengaruhi keputusan sebagian warga lainnya. Ratna misalnya justru sudah menyiapkan dana untuk keperluan mudik, namun belakangan rencana perjalanan darat hingga Pekanbaru bersama keluarga dibatalkannya. Gila. Katanya nih, ada antrean BBM katanya. Jadi takut juga kalau di perjalanan malah habis untuk antre BBM atau sampai di sana malah kena dampak panic buying. Katanya juga bakal ada krisis segala setelah lebaran. Mikirnya udahlah uangnya disimpan dulu. Tahun ini silaturahmi video call aja, kata Ratna, warga Bekasi. Berbagai insentif pemerintah seperti diskon tiket belum cukup kuat menarik minat pemudik. Sementara para ekonom menilai berkurangnya arus mudik akan berdampak pada lesunya aktivitas ekonomi dan perputaran uang di daerah. Pemerintah berupaya menjaga konsumsi domestik melalui program bantuan sosial dan stimulus ekonomi, antara lain dan program belanja di Indonesia, Ajak Bina, periode Ramadan Idul Fitri tahun 2026. Kami berharap ini akan terus meningkatkan konsumsi dalam negeri, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto. Tapi ya kayak gitulah hasilnya guys, nggak ngaruh, tetap aja lesu emang ekonomi kita. Kenapa Indonesia nggak maju? Karena orang-orangnya kayak tai. Tahu nggak, kayak tai, udah jelek tapi kayak tai. Heran gue ya, baru kerja di bandara doang, tukang cek tiket aja udah belagu anjing. Capek banget. Wajar lah orang nggak jawab telepon, orang lagi lari-lari, tolol. Lagian di tiketnya kan 15.15. Kita datang ke sana berapa? 15.2. Kita bukan baru masuk ya, udah check in, terus kita juga udah di terminalnya, udah masuk ke dalamnya, kita cuma salah gate doang. Yang tadinya gate 3, kita ke gate 2, 1 menit ya wajar lah, monyet anjing. Kekecewaan rakyat geng menerima fakta yang di lapangan. Mungkin Presiden kita ingin mencontoh negara Malaysia saat mudik geng, tol digratisin apa digratisin. Namun faktanya geng bukan karena itu geng ya. Malaysia itu adalah negara yang berkembang, negara yang tolnya tuh besar-besar, tidak seperti di Indonesia ya gengnya. Dan pam minyaknya tuh banyak. Kalau di Malaysia berapa puluh kilometer itu ada pam minyak. Sedangkan di Indonesia kayak gitu ya gengnya, itu antriannya kayak gitu karena tidak layan diri kayak gitu. Pam minyaknya di Malaysia tuh besar-besar geng, kalau tahu. Apalagi tolnya tuh, wih ya Allah Robbi, besar-besarnya. Berapa jalan itu? 6, ada yang 6, ada yang 5 itu. Paling kecilnya itu ya adalah 4, 3 kayak gitu. 2 lah paling kecilnya itu. Tapi 2 itu jarang sih kalau dalam tol ya geng ya. Kalau di Malaysia itu paling enggak 3 lah kalau menurut setahu ikinya. 3 itu pun besar-besar geng. Kalau di Indonesia 2 itu ya Allah Robbi sudah kecil kayak gitu ya gengnya. Jalannya tidak semulus di Malaysia geng, kayak gitu ya gengnya. Jadi mungkin inisiatif dari presiden kita itu ingin mencontoh negara-negara jiran kita geng, kayak gitu ya gengnya. Ini menurut pandangan ikinya. Menurut pandangan kalian gimana geng? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ikinya. Nah, nak raya nih, mana duit raya? Jangan lupa-lupa nih ya.
Nah, buat kalian semua yang beraya, selamat beraya, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya geng ya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.